Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dengan NIM 17134255052 dari program studi D4 Akuntansi Sektor Publik yang akan membacakan Quran Surah Al-Hujurat ayat 8 sampai dengan ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون Sadaqallahul azim. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dari isi kandungan dan makna moral dari ayat 8 sampai dengan ayat 11 Quran Surah Al-Hujurat. Kita mulai dari ayat yang pertama, yaitu ayat 8. Isi kandungannya merupakan penutup dari konteks sebelumnya, yaitu ayat ke-7 yang membahas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam urusan kepemimpinan dan juga persaudaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Dia secara jelas menjelaskan perintah-perintah melalui ayat-ayat Al-Quran, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk bingung ataupun menolak. Nah, penjelasan ini pun datang dari pengetahuan Allah yang sempurna dan juga kebijaksanaannya yang menyeluruh, yang mempertimbangkan hikmah di balik setiap perintah. Nah, ayat ini juga menekankan kepada bahwa wahyu Al-Quran adalah petunjuk yang terang benderang untuk membimbing umat dalam kehidupan sosial dan juga moral. Nah, makna moralnya dari ayat 8 ini adalah pentingnya menghargai kejelasan petunjuk ilahi sebagai rahmat bagi manusia. Nah, ini mengajarkan sikap tawadu atau sikap rendah hati dalam menerima wahyu, menghindari interpretasi semau kita, dan juga menyadari bahwa pengetahuan manusia terbatas dibandingkan Allah. Dalam konteks sosial, ayat ini mendorong kita, umat muslim, untuk merujuk kepada Al-Quran sebagai sumber utama penyelesaian masalah, sehingga memperkuat keamanan, juga keimanan, dan persatuan. Sebagai dalil pendukung, yaitu ada dalam Quran Surah An-Nahl ayat 89 yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu yang menegaskan peranannya sebagai panduan moral universal. Nah, ayat selanjutnya adalah ayat yang ke-9, yaitu ayat ke-9 di sini adalah isi kandungannya adalah panduan praktis untuk menyelesaikan konflik internal di kalangan umat muslim. Allah memerintahkan rekonsiliasi atau cross-check antara dua pihak yang berbeda pendapat sebagai langkah pertama jika kedua kelompok mukmin bertengkar. Nah, namun jika salah satu pihak zalim
maka yang lain harus melawannya hingga zalim itu tunduk pada perintah Allah. Nah, setelah itu, perdamaian harus dilakukan dengan keadilan dan juga keseimbangan. Nah, ayat ini diturunkan dalam konteks konflik antara suku Aus dan juga Khazraj di Madinah, menunjukkan bahwa persaudaraan mukmin lebih utama daripada perpecahan atau perpecah belah. Nah, makna moralnya pada ayat 9 ini adalah makna dari ayat ini juga bisa dibilang sebagai prioritas perdamaian dan juga keadilan dalam menghadapi konflik, di mana kekerasan hanya diperbolehkan untuk membela yang benar bukan yang salah dan menghentikan kezaliman. Ini mencerminkan bahwa nilai kemanusiaan Islam yang menekankan tanggung jawab kolektif untuk menjaga harmoni sosial. Secara moral, ayat ini juga mengajarkan bahwa keadilan adalah syarat rahmat Allah dan orang yang adil akan dicintainya. Hadis Nabi SAW mendukung, yaitu bantulah saudaramu yang dizolim atau dizolimi. Hadis riwayat Bukhari, di mana membantu yang zolim berarti mencegah kezolimannya sehingga memperkuat etika sosial yang adil dan damai. Nah, kemudian selanjutnya adalah ayat ke-10. Nah, adapun isi kandungan ayat ke-10 yaitu melanjutkan ayat 9 dengan menegaskan ikatan persaudaraan atau ukhuwah. Secara Islam disebut dengan ukhuwah, perikatan persaudaraan di antara mukmin sebagai dasar utama. Persaudaraan ini bukan sekedar ikatan darah, melainkan spiritual berdasarkan keimanan kepada Allah. Oleh karena itu, umat muslim wajib mendamaikan saudara-saudaranya yang berselisih. Dan ini juga harus didasari takwa, wattaqullah, untuk menghindari permusuhan. Nah, ayat ini juga menekankan bahwa perpecahan mukmin adalah dosa besar dan rekonsiliasi adalah kewajiban yang mendatangkan rahmat. Konteksnya sama dengan ayat sebelumnya, yaitu menargetkan konflik suku di Madinah untuk membangun masyarakat Islam yang solid. Adapun makna moral pada ayat ke-10 ini, yaitu persaudaraan iman yang melampaui batas, ras, suku, ataupun status yang mengharuskan umat untuk aktif dalam pemulihan hubungan. Secara moral, ini menumbuhkan rasa empati dan tanggung jawab sosial, di mana takwa menjadi kunci rahmat ilahi. Ayat ini juga menghindarkan sikap egois atau pemisalan, dan mendorong budaya saling tolong-menolong. Hadis relevan yaitu mukmin satu dengan yang lain adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota sakit, maka seluruh tubuh merasakannya. Hadis riwayat Muslim yang memperkuat pesan bahwa persaudaraan adalah fondasi keharmonisan umat. Kemudian adalah ayat yang terakhir adalah ayat ke-11. Adapun isi kandungannya yaitu perilaku tercela seperti mengolok-olok itu dilarang. Jadi ayat ini tuh melarang perilaku tercela seperti mengolok-olok, juga mencela dan memanggil dengan julukan hinaan, baik antara laki-laki perempuan ataupun ke suatu kelompok atau golongan. Allah menekankan bahwa yang diolok-olok bisa lebih baik dari sisinya berdasarkan takwa, bukan penampilan ataupun penampilan dari dalam ataupun penampilan dari luar. Perilaku ini disebut dengan fusuk, yaitu keluar dari kebenaran setelah iman, dan pelakunya dianggap zolim jika tidak bertaubat. Ayat ini diturunkan untuk menangani budaya jahiliyah yang penuh prasangka suku, mendorong etika sopan santun dalam interaksi sosial. Adapun yang terakhir yaitu makna moral di ayat 11 ini adalah penghormatan terhadap martabat manusia sebagai ciptaan Allah yang menghindarkan prasangka dan diskriminasi. Secara moral, ini mengajarkan kesetaraan gender berdasarkan iman dan takwa, bukan superioritas sosial, serta pentingnya taubat untuk membersihkan akhlak. Ayat ini juga membangun budaya saling menghargai, mencegah perpecahan akibat gosip ataupun hinaan kepada sesama. Hadis pendukung yaitu seorang muslim adalah orang yang selamat orang muslim yang lain dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menegaskan bahwa menjaga lisan adalah bagian dari keimanan. Nah, jadi ayat-ayat ini secara keseluruhan itu mencerminkan tema integratif, tauhid, kemanusiaan dan juga kehidupan sosial, di mana sesuai dengan tema yang tadi dikirimkan Pak Sarip di UTS kali ini, yaitu Allah sebagai satu-satunya Tuhan menuntun umat untuk hidup harmonis. Nah, jadi sekian penjelasan terkait surah Al-Hujurat ayat 8 sampai dengan ayat 11 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.